Semakin dewasa, semakin banyak hal yang kita alami dalam hidup. Entah itu kesedihan, kebahagiaan, bahkan mungkin kita pernah dihadapkan dengan perasaan keterpurukan. Namun kita terlalu fokus dengan bagaimana caranya bahagia, sampai lupa bahwa kesedihan, kesengsaraan, dan keterpurukan dengan kebahagiaan merupakan hal yang sama, yaitu sama-sama hal abstrak yang menyangkut perasaan. Coba deh kita tanyakan pada diri kita sendiri, apa sih sebenarnya definisi bahagia? Apakah dengan mempunyai sejumlah harta bisa kita kategorikan bahagia? Kurasa tidak juga. Karena berapa banyak orang yang kita lihat sudah mempunyai kecukupan harta, malah lari ke hal-hal yang melawan hukum negara demi mencapai rasa bahagia, yaitu narkoba. Apakah dengan jabatan yang tinggi bisa kita kategorikan bahagia? Kurasa tidak juga. Karena berapa banyak pejabat-pejabat negara yang korup, lalai dalam tugas utamanya, dan memilih untuk memperkaya diri sendiri bersama koleganya untuk mencapai kebahagiaan mereka sendiri. Apakah dengan mempunyai pekerjaan bisa kita kategorikan bahagia? Kurasa tidak juga. Karena berapa banyak orang yang mengeluh, merasa diperbudak dengan pekerjaan mereka. Berapa banyak orang yang jilat sana jilat sini, senggol sana senggol sini, demi mendapat jabatan yang lebih tinggi, atau hanya sekedar demi mendapat pujian dan pengakuan. Lantas, apa definisi bahagia? Atau lantas, bagaimanakah cara kita memandang dunia? Ada kutipan menarik dari buku Titik Nol karya Agustinus Wibowo. Di situ tertulis bahwa hidup itu adalah sebilah cermin. Dunia di matamu sesungguhnya adalah cerminan dari hatimu sendiri. Caramu memandang dunia adalah caramu memandang diri. Jika dunia penuh dengan kebencian dan musuh di mana-mana, sesungguhnya itu adalah produk dari hatimu yang dibalut kebencian. Jika kau kira dunia penuh dengan orang egois, itu tak lain adalah bayangan dari egoisme egomu sendiri. Dunia yang muram berasal dari hatimu yang muram. Sedangkan kalau dunia di matamu selalu tersenyum ramah, berterima kasihlah pada hatimu yang diliputi cinta. Saya rasa bahagia pun seperti itu. Dalam filsafat ada istilah paradoks hedonisme, yaitu paradoks kesenangan. Dalam paradoks ini disebutkan bahwa orang yang mencari kebahagiaan justru orang yang tidak pernah mendapat kebahagiaan. Jadi orang yang terus-terusan ngotot mencari kebahagiaan, justru ia adalah orang yang tidak bahagia. Karena pada dasarnya, bahagia adalah ketika kita bisa menikmati situasi dan kondisi saat ini, bukan nanti. Ya, tapi itu tergantung bagaimana cara seseorang melihat dunia ya, dan bagaimana cara seseorang mengartikan kebahagiaan. Karena banyak kok orang yang telah mengenyam pendidikan tinggi, buku bacaannya banyak, tapi masih kerdil dalam praktek kehidupan. Jadi setiap orang beda perspektif, itu normal. Yang salah itu adalah, ini mengambil kutipan dari buku Catatan Juang karya Firsa Besari. Yang salah itu adalah ketika kita merasa terlalu pandai, hingga menganggap apa-apa yang masih sebatas teori adalah kenyataan mutlak. Lantas kita memaksakan apa yang kita percaya pada orang yang tidak percaya. Kita lupa bertanya, apakah kenyataan itu benar-benar nyata? Ya, pada akhirnya semua rasa, entah itu kesedihan, kebahagiaan, keterpurukan, kesengsaraan,
itu adalah hal yang abstrak. Dan aku meyakini bahwa semua hal dalam hidup ada fasenya. Ada fase sedih, ada juga fase bahagia. Jadi jangan terlalu terlena pada setiap fasenya. Ketika kita sedang bahagia, jangan terlena dengan bahagia, karena bahagia akan hilang dan berganti dengan rasa sedih. Begitu sebaliknya, jangan terlena dengan rasa sedih, karena rasa sedih akan hilang dan berganti dengan rasa bahagia. Ada sebuah quote menarik yang pernah aku baca. Berharap dunia selalu baik kepadamu hanya karena kamu tidak pernah jahat kepada dunia, itu seperti kamu berharap singa tidak akan memangsamu di alam liar hanya karena kamu tidak pernah memakan singa. Jadi jangan terlalu polos menilai dunia. Oh, ini yang terakhir. Ada kutipan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa aku pernah mengalami semua hal yang pahit dalam hidup di dunia. Tapi yang paling pahit adalah berharap kepada manusia.